Alhamdulillah juga undang-undang pesantren PKS termasuk salah satu pejuang keras pesantren dengan tingkat tipikalnya ala Nahdlatul Ulama, ala Muhammadiyah, dan ala Mahad yang ada di Gontor masuk dalam undang-undang agar negara bertanggung jawab. Pesantren telah hadir sebelum Indonesia ini merdeka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita bersama, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun BA, guru kita bersama, juga Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, dosen atau guru besar UNPAD Bandung. Saya menyusun buku, judulnya Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka, dan banyak diilhami oleh buku-bukunya Profesor Ahmad Mansur ini. Terima kasih Prof atas buku-bukunya. Seluruh hadirin dan hadirat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah dengan keterbatasan waktu yang ada, saya mengapresiasi BPU, DPP PKS, Badan Pembinaan Umat DPP PKS yang menyelenggarakan webinar pada malam hari ini sebagai bentuk cinta PKS kepada bangsa dan negara ini, sebagai bentuk tanggung jawab PKS untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dan kesepakatan kebangsaan yang memang harus dijaga bersama. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair kepada BPU DPP PKS. Mohon maaf saya masih pakaiannya formal begini, belum sempat ganti baju karena memang saya sedang mengikuti konferensi parlemen dan saya harus balik lagi masuk ke sidang di acara ini. Tadi kita sudah dengar dari dua guru besar kita, bahkan di mukadimah tadi Ketua Majelis Syuro PKS juga telah dengan gamblang dan tegas menggambarkan bahwa ulama umat Islam itu tidak pernah absen, mulai dari sebelum Indonesia ini merdeka sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, sampai setelah Indonesia ini merdeka. Kehadiran umat Islam sebelum Indonesia merdeka tadi sudah dipaparkan oleh Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Bahkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itulah sesungguhnya yang menyatukan para pejuang-pejuang yang kemudian melahirkan Indonesia ini. Islam yang mengikatnya untuk mereka bersatu, sehingga melahirkan sebuah kekuatan. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908. Tetapi sesungguhnya tadi disebutkan oleh Kiai Haji Syukron Ma'mun, 1905 itu Kiai Haji Samanhudi sudah mendirikan Syarikat Dagang Islam awalnya sebagai kepedulian para sudagar Islam dengan nasib masyarakat yang ada pada saat itu untuk bangkit. Terus Muhammadiyah kita tahu 1912, Nahdlatul Ulama 1926, kemudian Sumpah Pemuda yang juga seluruh komponen para pemuda di seluruh Nusantara, dan tentu mayoritasnya adalah dari para anak-anak muda Muslim di tahun 1928. Kemudian menjelang kemerdekaan, tadi sudah diulas tajam oleh Pak Kiai Syukron Ma'mun, BPU PKI dibentuk oleh Jepang, kemudian dibubarkan, lahir PPKI, dan di PPKI itu tentu kita lihat tokoh-tokoh ulama, kayak Wahid Hasyim, Ki Bagus Adi Kusumo, kemudian juga Kasman Singodimejo. PPKI ini kemudian membentuk Panitia 9
dari tokoh masyarakat atau tokoh ulama Islamnya, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Agus Salim, yang kemudian melahirkan tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Panitia 9 itulah yang kemudian melahirkan dasar negara dan konstitusi. Nanti kita akan dalami di situ. Setelah kemerdekaan, kita tahu dalam sejarah ada agresi lagi. Di situ yang hadir lagi siapa coba? Bung Tomo, orang yang pertama kali memekikkan takbir dalam konteks perjuangan nasional Indonesia itu adalah Bung Tomo. Meskipun kemudian takbir itu menjadi sesuatu yang dianggap tabu dan menakutkan, bahkan dituduh macam-macam orang. Padahal kalau kita sholat selalu kita mulai dengan takbir. Karena sudah ada pihak-pihak yang sengaja ingin menyudutkan umat Islam yang disebutkan oleh Profesor Ahmad Mansur tadi. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disebutkan oleh Ketua Majelis Syuro tadi. Mosi integral Muhammad Nasir. Ini adalah bukti nyata peran tokoh ulama dan Islam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia setelah negara Indonesia ini berbentuk syarikat, dikembalikan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kasus PKI, para ulama yang paling depan menjadi korban, para ustadz, para guru-guru ngaji. Juga kemudian terus masuk kepada Orde Pembangunan Indonesia, sampai kepada Orde Reformasi. Pada Orde Reformasi itu juga masa keemasan sebenarnya tokoh-tokoh Islam. Bayangkan presidennya dari Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua MPR-nya dari Ketua Muhammadiyah Profesor Dr. Amin Rais, kemudian Ketua DPR-nya mantan Ketua HMI Insinyur Akbar Tanjung. Kemudian juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar banyak peran-peran para tokoh-tokoh, baik yang di parlemen berasal dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI. Bahkan juga ada peran waktu itu Presiden PKS Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, sayangnya ini tidak tertulis oleh orang yang berkonsultasi. Di pasal 28J itu saya mendengar konsultasi panitia ad hoc dengan Pak Hidayat sebagai Presiden PKS. Dia memasukkan poin kebebasan itu harus terikat dengan peraturan dan undang-undang, untuk mengunci agar negara ini tidak menjadi negara yang liberal dan orang dengan atas nama kebebasannya dia bisa melakukan apa saja seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi jelas kalau kita dengar dari dua guru besar kita tadi bahwa Pancasila dan konstitusi itu merupakan hasil kerja keras para ulama dan tokoh melalui istikharah, melalui sholat hajat, bahkan sampai waktu mau mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu, Soekarno meminta kepada Kiai Wahid Hasyim untuk meminta fatwa atau konsultasi dengan ayahanda beliau, kira-kira kapan yang tepat. Maka diusulkan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan, pada tanggal 9. Jadi kalau versi hijriahnya, kemerdekaan Republik Indonesia itu 9 Ramadan, hari Jumat. Meskipun miladiahnya adalah 17 Agustus 1945. Jadi, sebelum sampai menjelang lahir, sampai Indonesia ini merdeka, peran ulama, peran santri, peran umat Islam, itu luar biasa besarnya. Makanya ada orang-orang yang ingin berupaya untuk memutus mata rantai. Ini saya cermatinya begitu. Belum lama ini di Diknas seorang sosok Kiai Haji Hasyim Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hilang dalam catatan sejarah. Bagaimana bisa orang sebesar kaliber beliau, mohon maaf, luput dari pengawasan, kelupaan. Ini bahasa-bahasa dari seorang pejabat di sebuah kementerian. Nggak logis. Saya memahaminya ada tangan-tangan jahil yang berupaya untuk memutus mata rantai.
sejarah dan peran umat Islam khususnya. Karena itu umat Islam itu harus terdepan menjaga negara ini. Ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya mengklaim paling merah putih, mengklaim paling Pancasila, kemudian menuduh umat Islam seakan-akan orang Islam itu mau merusak negara. Bagaimana mungkin kemerdekaannya atas perjuangan dan darah dari para ulama dan santri, lalu kita dituduh sekarang ini adalah akan merusak apa yang hasil dari darah jiwanya para ulama dan santri. Kan tidak logis tuduhan-tuduhan itu. Fitnah-fitnah itu. Maka kita harus jaga negara ini. Ada tantangan yang akan mengganggu prinsip dasar-dasar bernegara dan konstitusi ini. Yaitu paham-paham, apalagi di era teknologi digital sekarang ini, yang begitu pesat, penyebaran isme-isme itu begitu mudah. Liberalisme, orang ingin kebebasan tanpa batas yang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai ketimuran. Dulu orang Indonesia mau menikah saja dinikahkan oleh orang tuanya. Nggak ada yang pacaran sebelum nikah. Begitu nikah, anaknya alhamdulillah 13, 16. Kebebasan-kebebasan mulai menggeser komitmen anak bangsa ini. Pacaran 3 tahun, 6 tahun, nikah di depan Ka'bah, 2 minggu cerai. Bahkan sekarang ini ada kelompok anak Indonesia yang kulitnya seperti orang Indonesia, hidungnya orang Indonesia. Dia datang ke parlemen, minta dibuatkan undang-undang yang menghalalkan, bukan menghalalkan, melegalkan, laki kawin boleh sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Bayangkan coba. Yang kedua yang mengancam dasar negara Pancasila dan konstitusi ini adalah sekularisme, kapitalisme, komunisme yang tadi sudah diungkap panjang, separatisme, termasuk juga terorisme. Banyak terorisme ini dituduhkan kepada orang Islam, padahal Islam itu simbolnya saja salam. Mereka tertutup matanya. Di Sri Lanka itu teroris itu siapa? Di Burma teroris itu siapa? Teroris ini nggak ada agamanya. Islam nggak mengajarkan teroris. Tapi mereka melabelkan kepada umat Islam. Nah, karena itu Indonesia harus kita jaga bersama. Pancasila dan konstitusi adalah jati diri. Dulu Bung Karno menyampaikan di sidang umum PBB, inilah jati diri Indonesia. Makanya kita juga jangan terlalu tabu dengan politik identitas yang digembor-gemborkan oleh sebagian orang setelah Pilpres 2 periode ini, 2 kali itu. Seakan-akan politik identitas itu salah. Ini jangan lupa ini. Yang tidak suka dengan politik identitas, sesungguhnya orang liberal, orang sekuler yang ingin mengikis nilai-nilai Pancasila. Bagaimana orang tidak punya identitas? Allah lahirkan manusia ke dunia ini ada identitasnya. Saya dulu ikut panja di undang-undang kependudukan. Saya debat panjang tentang mereka mau menghapus kolom agama di KTP. Saya menentang habis-habisan. Alhamdulillah nurani mayoritas waktu itu masih bisa berpihak. Saya katakan agama buat orang Islam itu bukan sekedar catatan, tapi punya implikasi dalam kehidupan sosial. Alhamdulillah sampai sekarang nggak dicoret, meskipun belakangan saya kecewa aliran kepercayaan dimasuk-masukin, sekarang dilegalkan. Waktu saya Komisi 2 waktu itu, sukses kita menentang dicoretnya. Mereka mengatakan agama itu urusan hamba dengan Tuhan, jangan diintervensi-intervensi. Karena itu fraksi PKS sekarang mengusulkan rancangan undang-undang perlindungan ulama awalnya. Perlindungan ulama dan simbol agama. Lalu dibahas di balik dengan semua fraksi, disepakati dirubah namanya. Rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Oke, nggak ada masalah. Semua tokoh agama harus kita lindungi. Tapi masih ada fraksi yang ingin menentang usulan fraksi PKS ini.
Kenapa kita membuat rancangan undang-undang ini? Kita ingin memberikan penghargaan kepada para ulama dan melindungi mereka. Alhamdulillah juga undang-undang pesantren, PKS termasuk salah satu pejuang keras pesantren dengan tipikalnya ala Nahdlatul Ulama, ala Muhammadiyah, dan ala Mahad yang ada di Gontor masuk dalam undang-undang agar negara bertanggung jawab. Pesantren telah hadir sebelum Indonesia ini merdeka, kiai telah hadir sebelum Indonesia ini merdeka, tapi baru 2019 undang-undang pesantren bisa kita selesaikan. Dan dulu sudah ada partai Islam pun ada. Alhamdulillah setelah PKS masuk dalam sebuah praksi di DPR, ini bisa kita selesaikan bersama-sama tentu dengan partai yang lain. Kita tidak boleh melupakan sejarah, kita tidak boleh melupakan jasa para ulama. Indonesia adalah bukan negara agama, tapi agama di Indonesia ini sangat dihormati. Yang tidak mau beragama, silahkan keluar dari Indonesia. Maka perilaku yang bertentangan dengan agama tidak boleh hidup di Indonesia ini. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang Islami. Karena prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai Islam, apalagi setelah amandemen, maqasidus syariah, itu sudah termuat di situ. Hak asasi, perlindungan diri, perlindungan jiwa, dan seterusnya. Makanya dulu Nahdlatul Ulama menyebutnya Indonesia ini adalah Darussalam, negeri keselamatan. Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahli Wasyahadah. Maka saya kira PKS salah satu partai politik dan tentu juga fraksi PKS di parlemen harus menjadi yang terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga Pancasila dan konstitusi dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, dan atas nama lainnya. Jazakumullah khairan kepada para guru tentu yang menyampaikan tadi, dan juga kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai bentuk cinta PKS kepada bangsa dan negara ini, sebagai bentuk tanggung jawab PKS kepada bangsa dan negara ini. Dan PKS harus terdepan menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga Pancasila, dan mengimplementasikannya. Karena itu, atas arahan Ketua Majelis Syuro, fraksi PKS setiap ada bencana selalu potong gaji untuk membantu masyarakat dan rakyat sebagai implementasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.